Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ayuni Budiati selaku dosen pengampu mata kuliah Governansi Digital. Perkenalkan, saya Tasya Fauziah Suhanda dengan NIM 666124022 akan mempresentasikan mengenai e-governance di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPA berdasarkan prinsip dari Wells and Ross. Dalam kerangka Wells and Ross, terdapat 5 keputusan strategis IT-nya. Yang pertama itu digunakan untuk mendukung visi dan misi KPPA secara digital. Kedua, membangun arsitektur sistem yang terintegrasi. Ketiga, menyediakan infrastruktur seperti jaringan dan keamanan cyber. Dan keempat, mengembangkan aplikasi yang mendukung layanan dan administrasi. Dan yang kelima itu investasi IT-nya diprioritaskan pada layanan publik dan kebutuhan strategis organisasi. Nah, selanjutnya ada perilaku dan adopsi teknologinya, yang dimana KPPA ini mendorong perilaku yang efisien, inovatif, kolaboratif, akuntabel, dan berbasis data. Adapun proses adopsi teknologinya dilakukan melalui 5 tahap, yaitu ada awareness, interest, evaluation, trial, dan adoption, hingga teknologi yang digunakan secara penuh dalam organisasi. Nah, selanjutnya ada 6 aset strategis, yang dimana keberhasilan tata kelola IT-nya ini didukung oleh 6 aset strategis, yaitu aset jaringan, aset fisik, aset hak kekayaan intelektual, aset hubungan atau kemitraan, aset sumber daya manusia, dan aset finansial, dimana keenam aset ini saling mendukung agar layanan digitalnya dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ada sasaran KPPA berbasis prinsip SMART. Nah, KPPA ini menetapkan sasaran berdasarkan prinsip SMART, di mana targetnya antara lain seluruh layanan tersedia secara online, peningkatan indeks SPBE, peningkatan kompetensi digital ASN, dan implementasi satu data yang terintegrasi. Dengan sasaran yang jelas, kinerja digital dapat diukur dan dievaluasi secara lebih efektif. Nah, selanjutnya masuk ke indeks e-governance, yang dimana penilaian e-governance KPPA ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu layanan online, terus infrastruktur telekomunikasi, dan kapasitas sumber daya manusia. Nah, dari hasil perhitungannya ini menunjukkan indeks sebesar 0,68 yang termasuk kategori medium high. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-governance di KPPA sudah cukup baik, namun masih perlu terus ditingkatkan. Nah, sebagai hasil ringkasan, yang dimana IT governance KPPA ini menuju pelayanan publik digital yang berkualitas dengan tadi yang masuk ke dalam kategori medium high. Nah, ini ada tabel analisis governance-nya, bisa dilihat. Nah, bahwa dengan indeks e-governance sebesar 0,68 ini, KPPA menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis digital. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.